Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan kisah bagaimana ya, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah buruk. Husnuzon sama Allah. Kisah siapa? Sa'labah yang datang kepada Rasulullah. Orangnya baik, rajin ibadah, sholat gak pernah tertinggal. Bapak Ibu, sebelum azan dia sudah ada di masjid. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah. Biasanya Sa'labah itu habis sholat dia pulang saja, gak pernah berdoa, gak pernah zikir. Ditanya kenapa gak pernah doa, gak pernah berzikir. Kata Sa'labah, bukan saya gak berdoa Rasul, bukan saya gak berzikir, saya harus segera pulang dulu. Kenapa? Istri saya juga mau sholat, kain saya harus ganti. Rasulullah memakluminya. Tapi suatu ketika Sa'labah ini kalau habis sholat biasanya pulang, gak pulang-pulang. Ternyata ada maunya, datang kepada Rasulullah. Rasul, tolong doakan dong. Apa? Saya ingin jadi orang kaya, kan gitu. Rasul kaget. Sa'labah sepertinya muka cocoknya jadi orang miskin, kan gitu. Cocoknya jadi orang miskin. Pulang. Jangan minta dari orang kaya. Rasul berkata begini, Sa'labah, kenapa kau minta orang kaya? Belum tentu kalau jadi orang kaya itu baik menurutmu, kan gitu kan? Kata beliau apa? Qalilun tu'addi syukrukan khairun minal katsir alladzi la tu'ti. Sedikit memang yang kau punya ini, tapi kalau engkau mampu mensyukurinya itu lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu memikulnya harta yang banyak itu. Belum tentu baik. Sekarang sholat bisa berjamaah, gak pernah. Di saat Allah manggil, awas ya, kau sanggup, kau merespon semua panggilan Allah. Kan kau gak punya beban, gak ada pahala. Udah, miskin, baik, sabar, pulang. Keesokan harinya datang lagi, minta doa lagi, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah setelah melihat ini orang 3 kali bertasbih, ingin jadi orang kaya, soalnya didoakan. Kalau Nabi sudah berdoa, gak ada yang tertolak. Berawal dari 2 pasang kambing yang dipeliharanya, jantan betina. Setelah didoakan oleh Nabi begitu, itu kambing punya Sa'labah beranak pinak cepat seperti beranak pinaknya cacing, katanya. Jadi di mana ada kambing di jalan, oh itu kambingnya Sa'labah. Jadilah juragan kambing. Apa yang terjadi? Rasul kalau habis sholat kan suka menghadapkan wajahnya, melihat siapa yang gak hadir sholat berjamaah. Gak lihat batang hidung Sa'labah ini kemana? Biasanya yang orang itu sholat sebelum azan saya sudah ada di masjid. Kemana Sa'labah, wahai para sahabat? Kata para sahabat Rasul, Sa'labah sekarang sudah jadi juragan kambing. Sibuk Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai ya Sa'labah, celaka wahai Sa'labah. Turunlah ayat surat At-Taubah ayat 36. Ya ayyuhalladzina amanu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Hai orang-orang beriman, ambillah zakat dari orang-orang kaya untuk diambil sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin agar membersihkan mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ketika ayat ini turun, kemudian Rasul mengangkat para sahabat untuk jadi amil, ditugaskan ke rumah-rumah mengambil zakat. Ketika sahabat yang diutus kepada Sa'labah, apa kata Sa'labah? Uang-uang saya, kambing-kambing saya, tenaga-tenaga saya, kenapa harus berbagi? Kenapa saya harus setor kepada Nabi? Menolak Nabi. Rasulullah gini-gini kemana? Wahai ya Sa'labah, udah sholat, gak pernah lihat di masjid. Ketika turun ayat zakat dia gak mau. Akhirnya kekayaan yang dia miliki gak membuat dia justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh Rasulullah meninggal dunia, kemudian dia datang kepada Abu Bakar untuk memberikan sebagian hartanya. Abu Bakar, kalau Rasul saja dulu menolak, aku juga menolak. Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar, dia membawa sebagian hartanya kepada Umar. Kata Umar, kalau Abu Bakar saja menolak, saya juga gak menolak. Dan di masa Umar kehidupan sahabat
kembali lagi ke titik nol dan dia mati dalam keadaan fasik menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, walaupun ini kontroversi. Jadi berarti tidak semua yang perlu kita baik menurut Allah baik. Ketika kita merasakan menghadapi kenyataan hidup, terima saja, husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mungkin kalau seandainya saya diberikan kekayaan yang banyak, belum tentu menjadi orang seperti sekarang ini. Allah tahu. Buat apa kekayaan banyak kalau seandainya membuat saya jauh dari Allah? Justru dengan kondisi yang seadanya ini membuat saya ingat kepada Allah, membuat saya dekat dengan Allah, merasakan selalu kurang bekal saya untuk nanti berhadapan dengan Allah. Itu lebih baik. Yang penting apa? Terima